dalam pertandingan malam hari ini, Bung Erwin? Ya, ini kan sebenarnya materi pemain yang dimiliki oleh Persiba ini beberapa diantaranya ada pemain-pemain baru. Tapi saya rasa kalau untuk soal produktivitas dari lini depan, Persiba harusnya bisa berharap banyak pada Boakai Vodai ya. Ya, Boakai tentunya menjadi ujung tombak andalan dari Edward Jong, Persiba Balikpapan. Dan bagi pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada, ini merupakan kedua kesebelasan yang sudah memasuki dan sedang melakukan seremonial FIFA Anthem live dari Stadion Persiba Balikpapan. Ini merupakan markas mereka, Bung Erwin? Iya, Stadion Persiba Balikpapan yang sudah cukup lama ya sebetulnya yang menjadi markas Persiba. Dan inilah tim official dari pertandingan pada malam hari ini. Ada wasit Johannes Johnny Well yang akan memimpin pertandingan pada malam hari ini. Kita lihat ini kapten kesebelasan dari Surabaya United, ada Otavio Dutra. Bagaimana Anda melihat kepemimpinan dari kapten dari Surabaya United, Bung Erwin? Di pertandingan sebelumnya ketika menghadapi Semen Padang, gol yang tercipta melalui M. Nur Iskandar adalah sebuah kesalahan ya. Ada kelengahan dari Otavio Dutra yang membiarkan Nur Iskandar terbebas tanpa kawalan. Ya. Apa kelemahan yang bisa dieksploitasi oleh Surabaya terhadap Persiba Balikpapan? Tapi sebelumnya kita akan lihat di sini starting line up dari Persiba Balikpapan. Gary Mandagi, Kurniawan Karman, Kongley, Ledi Utomo, Frankie Turnando, Arwin, Lucky Wahyu, Ghazali Siregar, Reza Ardiansyah, Bokai, Rahel Radiansyah. Nama Ansotore masih di bangku cadangan, Bung Erwin? Ya, saya rasa ini bagian dari strategi rotasi. Ada pemain-pemain yang justru lebih berpengalaman seperti Gideon Wai, Ansotore. Kita lihat perakhiran formasinya yang diturunkan 4-3-3. Bagaimana Anda melihat ini, Bung Erwin? Ini formasi agresif karena memakai 3 orang penyerang. Dan kita lihat nanti apakah Boakai Vodai bisa menjadi target man yang tajam di pertandingan malam hari ini. Saya pikir seakan-akan bisa menjadi 4-2-3-1, Bung Erwin. Iya. Dengan Lucky Wahyu dan juga Arwin yang bisa menjadi jangkarnya. Baik, kita akan beralih ke starting line up tentunya dari Surabaya United. Full team ada Thomas, Rian Bayu, Iputu Gede, Otavio Dutra, Herwin Tri, M. Sarul Kurniawan, Aulia Ardi, Zulfiandi, Wahyu Suboseto, Fandi Eko Utomo, Ilham Urdin Armain, dan Rudi Widodo. Seperti prediksi Anda, Bung Erwin, Rudi Widodo menjadi ujung tombak pada pertandingan kali ini. Ya, ada beberapa perubahan ya. Ada nama Wahyu Suboseto yang menggantikan tempat Fitra Ridwan. Wahyu ini adalah adik dari Fandi Eko Utomo. 4-2-3-1 yang mungkin sewaktu bertahan bisa menjadi 4-5-1 juga, Bung Erwin. Ya, cukup fleksibel, tapi yang jelas dua tim mengandalkan satu orang striker. Kalau di Surabaya United, Rudi Widodo menjadi target man. Baik, 4-3-3 versus 4-2-3-1. Singkat saja prediksi, Bung Erwin, singkat saja. Sepertinya pertandingan akan berjalan ketat. Kalaupun ada gol tidak banyak-banyak karena keduanya juga, terutama Persiba sudah aman posisinya. Baik, pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada, seluruh pecinta sepak bola Nusantara, kita akan segera memasuki kick-off babak pertama live dari Stadion Persiba Balikpapan yang mempertemukan pertandingan grup C antara Persiba Balikpapan versus Surabaya United. Saya langsung passing saja pada rekan saya yang sudah siap sekali di sini. Ada Bung Alif Syariar dan juga Bung Erwin Fitriansyah. Saya Aris Gunawan dari Studio 7 Trans 7 mengucapkan selamat menyaksikan. Terima kasih Bung Adres Gunawan. Masih kita akan menyaksikan duel lanjutan di grup C dari kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Ini adalah duel antara Persiba Balikpapan melawan Surabaya United. Wasit yang memimpin pertandingan adalah Johannes Johnny Well dari Manado. Kita akan menantikan wasit yang memimpin pertandingan. Johannes Johnny Well sudah melihat ke kiri, ke kanan, dan ya, jam yang ada di tangan kiri maupun tangan kanannya sudah dilihat-lihat. Kick off akan dimulai. Kita nantikan pemirsa Trans 7, duel dari Balikpapan. Para penonton sudah memenuhi balistik supporter dari Persiba. Bung Erwin, kalau kita menyaksikan line up Persiba tampaknya masih menurunkan starting line up utama ya, Bung? Iya, tapi tidak menutup kemungkinan ada rotasi yang cukup signifikan nanti di pertengahan pertandingan atau di babak kedua, karena sekali lagi posisi mereka sudah aman, tidak ada. Kick off sudah dimulai. Balikpapan kuasai bola. Tarik mundur ke belakang. Birkirkon langsung ke depan. Duel di lini tengah.
Surabaya United kuasai bola. Coba melakukan tekanan. Pertandingan yang tentu sangat penting bagi Surabaya United ya Bung Erwin. Ya, terutama bagi Surabaya United karena meskipun mereka bertanding dengan skor seri, itu mereka juga bisa lolos. Tapi sekali lagi, kalau mau bertanding dengan serius dan mereka bisa menang, tentu sebuah motivasi tersendiri kalau mereka lolos karena mereka akan menjadi juara grup ya. Sebuah upaya coba dilakukan tadi oleh para pemain Persiba. Bermain dari kaki ke kaki, cukup sabar. Kalau starting line up yang diturunkan oleh pelatih Ibnu Graham dengan formasi yang ditampilkan malam ini, Bung Erwin, Anda punya komentar? Ada sejumlah perubahan, memang Rudi Widodo main sejak awal karena memang striker Emil Baba tidak bisa dimainkan karena terkena kartu merah. Sementara ada juga nama Fitra Ridwan yang dimainkan sebagai diletakkan sebagai pemain cadangan, dan yang dimainkan adalah Wahyu Suboseto. Ada sebuah perubahan yang tentunya Ibnu Graham juga berpikir mereka harus menang atau setidaknya mengamankan posisi mereka di posisi 2 di grup C ini. Masih langsung ke depan, yang dituju adalah Boakai. Bukan merupakan pelanggaran. Apa gerangan yang terjadi, Bung Erwin? Ya, ada benturan ya antara Otavio dengan Boakai, 2 orang pemain asing, dan wasit kelihatannya meniup peluit sedikit terlambat kelihatannya, tapi tidak ada masalah rupanya dari kedua orang pemain dan pertandingan bisa dilanjutkan. Jaga gawang Gary Mandagi, nama lengkapnya adalah Gary Martin Mandagi. Lagi langsung ke depan, Boakai lagi yang dituju. Bola lepas tentunya, masih coba dikejar lagi. Persiba coba melakukan serangan. Berkutak-atik Boakai, dikawal ketat oleh barisan belakang. Pelatih Edward Chong sejauh ini strateginya dengan menempatkan posisi yang cukup baik di puncak klasemen ya. Masih cukup berhasil terhitung ya Bung Erwin. Ya, betul sekali. Sebenarnya dia melakukan tugas yang tidak ringan ya di tim Persiba ini. Sempat beberapa kali berbicara dengan Edward Chong. Dia merombak hampir sekitar 70% materi pemain ya. Dan itu disetujui oleh manajemen ya Bung? Ya, diserahi tugas memang untuk tampil di Piala Gubernur Kaltim dan persiapannya mungkin sekitar 2 bulan di Balikpapan. Tendangan bebas masih kita nantikan bagi kubu Persiba Balikpapan. Jaga gawang Thomas Rian Bayu. Menit pertama, babak yang pertama sudah dilakukan ke kotak penalti. Kosong, cukup berbahaya, muncul tiba-tiba tadi, namun sayang upaya yang dilakukan masih belum berhasil. Cukup konsentrasi kita saksikan bagaimana barisan belakang Surabaya United menghalau Ghazali Siregar tadi, tendangannya ke tiang jauh, maksudnya upaya dari Boakai, tendangan penjuru kali ini. Lepas, membentur Mistar tadi, scrimmage Bung Erwin. Ya, kita lihat kelemahan dari barisan pertahanan Surabaya United dalam 2 kesempatan tendangan bebas dan tendangan sudut. Mereka sangat sulit untuk mengantisipasi. Datang lagi serangan dari Persiba. Frankie Tornado tadi dihalau lagi. Kalau kita melihat tadi kelengahan tadi agak riskan ya Bung Erwin. Ya, padahal para pemain Surabaya United menumpuk ya. Betul sekali. Dan yang membuat barisan pertahanan mereka makin berbahaya adalah kita lihat postur dari Boakai Edi Foda ini sangat ideal ya untuk duel-duel udara. Kalau tidak segera diperbaiki, kelemahan itu akan sangat berbahaya tentu. Masih kita nantikan Boakai. Masih Boakai. Tinggi besar. Persiba masih menguasai jalannya pertandingan di menit-menit awal ini. Pemirsa Trans 7 dari Balikpapan, Kalimantan Timur, ini adalah lanjutan duel di grup C. Peluang tadi membentur Mistar. Langsung dihalau.
Crossing lagi. Ditangkap bola ini oleh penjaga gawang Thomas. Masih Thomas. Anda punya catatan, Bung, terhadap penampilan Thomas? Ya, Thomas ini kan sebetulnya di beberapa turnamen yang diikuti oleh Surabaya United tidak selalu menjadi pemain starter ya, karena ada nama Jendry Pitoy yang lebih senior, tapi Jendry di turnamen sebelumnya akhirnya tidak dipakai lagi oleh Surabaya United dan Thomas akhirnya menjadi penjaga gawang utama. Sebuah serangan coba dilakukan, dihalau bola tadi, maksudnya Putu Gede berusaha namun bola keluar lapangan tadi. Perebutan bola, Surabaya United menekan, angkat ke kotak penalti, lepas dan masuk, gol yang begitu indah. Gol dari gol yang baik, Bung Erwin. Anda melihat gol ini tidak terjaga, Bung Budi Widodo. Ya, satu kali serangan, satu kali percobaan, dan satu gol. Ini benar-benar mengejutkan bagi Persiba Balikpapan di awal-awal pertandingan. Sebuah crossing yang disundul dengan jitu oleh Rudi Widodo. 1-0. Gol ini kita saksikan, pemirsa Trans 7. Sebuah crossing dan dengan tepat gol tadi tidak mampu dijangkau oleh Gary Mandagi. Rudi Widodo menghidupkan asa untuk membawa Surabaya United maju ke semifinal. Pelatih Ibnu Graham, Bung, mantan gelandang Persebaya ya, Bung? Ya, di era 80-an dan kini dipercaya untuk menjadi pelatih. Kelihatan cukup emosional karena memang di pertandingan melawan Semen Padang tidak terlihat ya ketajaman dari para pemain Surabaya United. 1-0, Rudi Widodo menggetarkan jala Persiba Balikpapan melalui sundulan kepala dengan tepat dan bergetar tadi jala dari penjaga gawang Gary Mandagi. 1-0 Surabaya United sementara ini unggul atas Persiba Balikpapan. Terus ditekan ya, Bung. Namun satu peluang dimanfaatkan dengan sangat baik tadi oleh Surabaya United, Bung. Ya, saya rasa ada kelengahan ya dari para pemain Persiba, apalagi kalau melihat mereka di awal-awal babak pertama tadi sudah 2 kali hampir bisa mencetak gol dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sementara ketika menghadapi serangan balik, sekali langsung gol. Boakai tidak ada teman, bola tadi meluncur begitu saja. Boakai, inilah penjaga gawang Surabaya United, Thomas Rian Bayu. Tenang-tenang saja dia, unggul 1-0 sementara ini Surabaya United atas Beruang Madu Persiba Balikpapan. Gol dibuat tadi oleh Rudi Widodo, mantul-mantulkan bola. Satu peluang tentunya bagi Surabaya United untuk menemani Persiba lolos ke semifinal mewakili grup C. Lemparan ke dalam, inilah pelatih Ibnu Graham, pelatih yang bermain bersama Seger Sutrisno ya, Bung? Ya, betul sekali, dan posisinya posisi gelandang ya Ibnu Graham ketika bermain. Surabaya United kembali melakukan serangan, offside tampaknya, terperangkap offside. Ini supporter balistik ya, Bung Erwin? Ya, kelihatan sekali mereka tidak terlalu terpengaruh. Betul. Antusiasme mereka meskipun timnya baru kebobolan, karena mereka pasti sudah tahu bahwa Persiba sudah lolos ke babak berikutnya apapun yang terjadi di pertandingan hari ini. Kembali serangan coba dilakukan oleh Surabaya United. Coba dikejar tadi Ilham, masih dihalau, bola dikuasai oleh para pemain Persiba. Tidak ada teman, Kurniawan Karman tadi, bola diambil lagi oleh Surabaya United. Terjatuh dribbling bola yang kurang cermat tadi. Kali ini Persiba. Dirkirkon melebar lagi kepada Karman, Kurniawan Karman nama lengkapnya. Reza Mustafa. Cepat sekali serangan, Ghazali Siregar. Tarik lagi ke belakang kepada Reza Ardiansyah Mustafa. Karman membuka ruang, mengurung pertahanan Surabaya United. Masih kita nantikan putus serangan tadi
Datang lagi tekanan dari Persiba. Jauh ke sektor kanan, maksudnya tadi Karman melakukan overlapping. Bung Erwin, sejauh ini serangan Persiba masih mendominasi ya Bung? Ya, kelihatannya memang para pemain Surabaya United sedikit diinstruksikan untuk menunggu oleh pelatihnya Ibnu Graham. Mereka berkonsentrasi di lini pertahanan dan ketika mendapatkan possession, mendapatkan penguasaan bola, melakukan serangan balik yang cukup cepat dan hasilnya memang cukup efektif sejauh ini. Sudah 1 gol dicetak, 1 kali serangan, 1 gol. Reza Mustafa tadi memberikan bola maksudnya kepada Ghazali Siregar. Bola dihalau, lemparan ke dalam. Masih coba dilakukan oleh Reza. Kali ini Ghazali shooting. Masih jauh dari sasaran. Upaya yang coba dilakukan dari luar kotak penalti tadi. Bung Erwin, serangan-serangan dari Persiba ini tampaknya masih mudah dihalau oleh barisan belakang Surabaya United, Bung. Ya, setelah 2 momen ketika hampir bisa menjebol gawang dari Thomas Rian tadi, memang Persiba belum bisa lagi untuk mengancam dengan kualitas yang sama berbahayanya. Sebuah serangan ganti kali ini. Dihalau, sliding tackle, masih coba dikejar. Mendorong, tentu saja pelanggaran. Ghazali Siregar. Keluar lagi lapangan, lemparan ke dalam. Rahel tampaknya terlihat tadi, Rahel Radiansah. Sudah lakukan mundur ke belakang. Dirkir. Arwin. Dirkir lagi. Masih kita nantikan. Jauh ke depan. Dan kelihatan para pemain Surabaya United, terutama Otavio Dutra, sudah benar-benar mengawal habis Boakai Edi Fodai. Bahkan ketika Boakai tadi di beberapa kesempatan turun sampai setengah lapangan, masih tetap diikuti oleh Otavio Dutra. Upaya lagi coba dilakukan, Reza Ardiansyah tadi melebar kepada Arwin, jauh ke depan, dipotong lagi bola. Rebutan bola di udara dimenangkan oleh Surabaya United. Masih kita nantikan. Didorong saja tadi ya, Ledi Utomo mendorong Rudi Widodo ya, Bung Erwin. Ya, 2 orang pemain senior dan kelihatan Ledi tidak mau kecolongan lagi ya oleh pergerakan dari Rudi Widodo. Dan tipikal dari Rudi ini sebenarnya kan striker yang cukup liar dan sedikit memiliki trik ya untuk memancing emosi pemain belakang ini yang harus diwaspadai oleh Ledi Utomo dan kawan-kawan di lini belakang Persiba Balikpapan. Dan tadi terbukti bagaimana gol yang dibuat Rudi Widodo ya Bung, dalam timing dan posisi yang tepat ya Bung. Ya, padahal di situ ada 2 orang pemain belakang Persiba ya, dia bisa menyelinap dan menyundul bola, menjebol gawang dari Geri Mandagi. M. Sahrul lakukan lemparan. Tendangan penjuru bagi Surabaya United. Masih kita nantikan. Tendangan penjuru. Beberapa pemain tampak Ilham Udin Armain berada di kotak penalti Persiba. Angkat ke kotak penalti, cukup berbahaya. Masuk gol Surabaya United. 2-0 menit ke-14 babak yang pertama. Mereka mencetak 2 gol. Lagi-lagi Bung Erwin, gol yang begitu cepat terjadi dan 2 gol ini dibuat oleh Rudi Widodo ya Bung. Ya, dan dua-duanya merupakan gol dengan skema yang mirip ya. Umpan crossing dari kiri dan dari kanan diakhiri dengan sundulan oleh Rudi Widodo yang dengan cerdik. Secara postur Rudi jelas kalah dari Ledi Utomo, tapi secara timing Rudi sudah 2 kali mengalahkan para pemain belakang Persiba ya. Kita lihat Thomas Rian Bayu mengekspresikan kegembiraannya. Rudi Widodo menit ke-6 dan menit ke-14 membawa Surabaya United unggul 2-0 atas Persiba Balikpapan. 2 gol yang dibuat Rudi ini
tentu saja menghidupkan peluang Surabaya United untuk menemani Persiba lolos ke semifinal. Masih kita nantikan. Kali ini sebuah tekanan coba dilakukan oleh Persiba Balikpapan. Barisan belakang dari Surabaya United sudah bersiap-siap. Tendangan penjuru kita nantikan. Sudah dilakukan. Tinggi datangnya bola. Heading tipis saja. Tipis. Sebuah upaya dilakukan tadi. Belum berhasil membuahkan gol tentunya. Kalau kita melihat begitu cepat dan begitu mudah para pemain Surabaya United ini, Bung, mendapatkan kesempatan, apakah memang koordinasi dari barisan belakang Persiba ini masih belum cun barangkali, Bung? Ya, sebenarnya kelemahan dari barisan belakang dari kedua tim mirip ya, ketika menghadapi serangan dari bola crossing, bola atas, dari kiri ataupun dari kanan. Maka sebuah peluang akan langsung tercipta. Cuma masalahnya Surabaya United lebih efektif dalam melakukan menyelesaikan peluang. Rudi Widodo ya 2 kali. Kita lihat tadi Persiba juga beberapa kali mendapatkan peluang melalui bola-bola crossing dan kualitasnya cukup berbahaya, tapi belum bisa sampai mencetak gol untuk menjebol gawang dari Thomas Rian di Surabaya United. Dirkir tarik lagi ke belakang. Masih memainkan bola, tenang-tenang saja. Dari lini belakang mereka sendiri Persiba. Langsung jauh kepada Buakai, disapu saja bola tadi oleh Putu Gede. Buakai, tiktak 1-2, cukup berbahaya. Kita nantikan. Terjatuh Bung Erwin, apakah pelanggaran? Ya, kelihatannya bukan ya. Sebuah body charge, meskipun memang memancing para penonton untuk melakukan kegaduhan di tribun karena mungkin berharap mendapatkan penalti. Ghazali Siregar, ya. Ada sedikit benturan, tapi wasit tidak menganggap ini sebuah pelanggaran. Tandingan kembali berjalan. Dari lini tengah, Surabaya United kuasai bola, unggul 2-0 sementara ini sampai dengan menit ke-17. Dengan hasil ini tentu satu langkah kaki sudah berada di semifinal ya, Bung Erwin. Ya, Surabaya United dengan hasil seri saja sebetulnya mereka sudah bisa lolos ke babak semifinal. Tapi ini mereka punya keunggulan 2 gol. Kalau ini bisa dipertahankan, Surabaya United akan tampil sebagai juara grup karena head to head mereka unggul dari Persiba. Masih kita nantikan, ya. Kurang cermat penguasaan bola tadi, keluar lapangan. Edward Chong. Persiba coba melakukan serangan, putus lagi serangan mereka. Organisasi permainan yang cukup apik yang diterapkan oleh anak-anak Ibnu Graham. Ini dia, sang bomber. Ambil bola tadi, diktak dengan Ilham. 1 lawan 3, kandas. Bola dikuasai lagi oleh Persiba. Cukup cepat dan tempo yang lumayan tinggi ya, Bung Erwin, pertandingan ini berjalan. Ya, para pemain Surabaya United berusaha untuk efektif dalam bermain, tidak berlama-lama menguasai bola, dan sejauh ini memang cukup merepotkan bagi para pemain Persiba, terutama di lini belakang ya. 1 sentuhan, 2 sentuhan, tiba-tiba bola sudah ada di kotak penalti dan tercipta gol. Ini merupakan, saya rasa merupakan evaluasi dari pelatih Ibnu Graham karena di pertandingan sebelumnya tidak banyak peluang yang didapatkan oleh para pemain Surabaya United ketika menghadapi Semen Padang. Buakai masih. Persiba terus berusaha, gagal lagi. Sebuah serangan balik kali ini cukup berbahaya. Kita nantikan, cepat sekali. Ya, pendek dan masuk. 3-0. 3-0. Bung Erwin, mudah sekali para pemain Surabaya United ini menceploskan bola ya ke gawang Gary Mandagi. Begitu kosong, begitu leluasa, dan ya sepertinya tanpa pengawalan, Bung Erwin. Ya, Van Diego Utomo ya kelihatan tenang, dia memberikan umpan dan sangat akurat kepada Rudi Widodo.
sekali lagi Rudi Widodo mencetak hat-trick ya dengan gol ketiga yang dicetak ke gawang Persiba ini. Tidak perlu banyak pemain yang terlibat dalam serangan, hanya tidak 2 perlu saja. banyak pemain. Tidak banyak sentuhan juga, tapi sangat-sangat efektif. Dengan first time dari Rudi Widodo dan tenang tanpa ekspresi. Hat-trick 3 gol Rudi Widodo. Rudi Widodo ini kalau Anda punya catatan Bung Erwin, ini tipikal striker yang seperti apa sebenarnya Bung Erwin? Ya sebenarnya bukan merupakan target man ya kalau Rudi Widodo, karena pergerakan dia cukup liar, bisa ke kiri, bisa ke kanan dengan speed yang cukup bagus. Dan ketika Emil Bamba bisa bermain, Rudi Widodo dimainkan sebagai pemain cadangan dan bukan sebagai striker utama. Tapi sekali lagi dia sepertinya menjadi super sub ya ketika rekannya tidak bisa bermain. Justru kita lihat tenang sekali Rudi Widodo. Iya, betul. Kelihatan sangat menikmati jalannya pertandingan. Dan yang unik adalah Rudi Widodo ini adalah pemain yang dibesarkan oleh Persis Solo sebelum sempat pindah ke Pelita Jaya. Dan kalau bicara soal Persis Solo, pelatih dari Persiba, Edward Chong adalah mantan pelatih dari Persis Solo dan lama bermain untuk Arseto Solo. Iya. Masih kita nantikan Persiba. Sebenarnya banyak menguasai ball possession ya Bung Erwin Persiba ini. Iya, betul sekali. Reza Ardiansah mencoba memberikan ke depan tadi, kali ini Ghazali. Tekanan lagi diberikan oleh Persiba. Masih kita nantikan Arwin melebar lagi. Karman kurang cermat. Bola dari Kurniawan Karman. Soal konsentrasi ini menjadi kelihatan sekali para pemain Persiba. Setelah kebobolan 3 gol dalam 20 menit saja, mereka harus benar-benar berkonsentrasi ya ketika mendapatkan possession, mendapatkan serangan, supaya tidak kebobolan lebih banyak lagi. Maksudnya tadi Sahrul gagal, bola direbut lagi oleh pemain Persiba. Masih mencoba melakukan upaya tendangan jarak jauh. Tendangan jarak jauh setelah beberapa kali buntu. Persiba mencoba melakukan tendangan jarak jauh tadi Lucky Wahyu. Kita saksikan bagaimana upaya Lucky Wahyu. Masih ditepis ya Bung? Ya, mengenai sedikit tangan dari Thomas Bayu, meskipun arahnya sebenarnya kalau tidak ditepis juga tidak masuk ke gawang. Tangan penjuru sudah dilakukan. Lepas bola tadi, ditangkap oleh penjaga gawang Thomas. Lemparkan sudah. Ganti kali ini. Ilham cukup cepat. Serangan maksudnya tadi. Pengertian yang sangat baik, namun bola lebih dahulu dihadang oleh para pemain Persiba. Wakai mencari celah, sodorkan saja. Berusaha kita saksikan para pemain Wakai dan Rahel masuk di kotak penalti, shooting, lepas. Agak terburu-buru tampaknya Bung Erwin. Ya, dan di sini bedanya terlihat ketenangan dari para pemain Surabaya United dan Persiba Balikpapan. Sudah beberapa kali Persiba mendapatkan peluang seperti yang kita lihat, Rahel, lalu ada Buakai, ada Reza Mustafa juga di dalam kotak penalti. Tapi sekali lagi tidak tenang dan bahkan arah dari bola tidak bisa ke gawang dari Thomas Rian Bayu ya. Belum berubah kedudukan, menit ke-24 babak yang pertama, skor 3-0. Sementara ini Surabaya United unggul atas Persiba Balikpapan. Penjaga gawang Gary Mandagi bertahun-tahun dikawal oleh penjaga gawang Made ya Persiba ya Bung. Salah satunya adalah Made Wirawan yang sekarang menjadi kiper dari Persib dan naik kelas menjadi kiper timnas setelah memperkuat Persiba. Luar lapangan masih kita nantikan kapten kesebelasan Ledi Utomo. Lemparan ke dalam bagi Surabaya United yang Sahrul Kurniawan sudah lakukan. Kembali bola dikuasai oleh Persiba. Cukup menarik pertandingan Bung Erwin, cukup cepat. Ya, dan yang terlihat tenang justru para pemain Surabaya United yang kita lihat sekali lagi
salah umpan dan salah koordinasi justru dilakukan oleh para pemain Persiba. Dihalau, Kirkir berikan kepada penjaga gawang Gary. Beberapa serangan dari Persiba agaknya langsung diangkat ya ke depan, Bung Erwin. Ya, Agak berbeda dengan Surabaya United ya. betul sekali. Top duel, Wakai tadi, bola masih dikuasai oleh Persiba. Ghazali Siregar. Masih kita nantikan. Determinasi yang cukup tinggi diperagakan oleh kedua kesebelasan. Stamina yang cukup baik diperagakan. Masih kita nantikan upaya demi upaya dari Persiba. Belum menemui sasaran. Ilham, mantan pemain timnas U19 ya Bung. Ya, Ilhamuddin Armain serta Putu Gede Juniantara dan Zulfiandi yang semuanya sekarang dimainkan sebagai starter oleh pelatih Ibnu Grahan. Semuanya menjadi tulang punggung timnas U19 2 tahun yang lalu. Tidak ada nama Eva Dimas serta Hargianto. Sahrul Kurniawan juga dimainkan menjadi back di lini belakang Surabaya United. Putus serangan dari Surabaya United. Handsball. Tendangan bebas tentunya bagi kubu Persiba. Ghazali dengan Buakai kerjasama melebar kepada Karman. Buakai agak turun ke belakang ya Bung. Ya, dia kelihatannya memang memancing Otavio Dutra untuk keluar dari jantung pertahanannya. Karman crossing, pendek tadi bola crossing dari Kurniawan. Karman membentur dan tentunya tendangan penjuru. Tendangan penjuru bagi kubu Persiba. Pergantian pemain Bung. Nomor 17 masuk dari Persiba Balikpapan. Jeffrey Kurniawan. Reza Ardiansa ditarik. Dimasukkan Jeffrey Kurniawan, Bung Erwin. Ya, Reza Mustafa sebetulnya pemain yang cukup berpengalaman, sempat lama bermain untuk Persema Malang dan posisinya cenderung lebih menyerang. Kelihatannya pelatih Edward Chong kurang melihat pergerakan ataupun kontribusi dari Reza sehingga dia ditarik keluar sebelum babak pertama, bahkan belum masuk 30 menit ya sudah ditarik keluar. Strategi apa kira-kira yang diinginkan oleh pelatih Edward Chong, Bung Erwin? Saya rasa dalam kondisi seperti ini harus lebih ofensif ya, ofensif dan tentunya efektif, tidak bisa menguasai permainan saja tanpa mencetak gol ataupun membuat peluang yang berbahaya. Bola dikuasai oleh Surabaya United. Masih kita nantikan. Ilham coba diburu bola ini oleh Sahrul Kurniawan. Menjelajah Ilham. Barikade pertahanan Persiba cukup rapat. Pemirsa Trans 7 masih kita nantikan. Salah umpan Bung Erwin. Tidak ada pergerakan di sana. Bola kembali dikuasai lagi oleh Persiba. Serangan coba dilakukan. Jeffrey Kurniawan yang baru masuk. Wakai. Ghazali lepas shooting dari Ghazali Siregar dengan kaki kiri tadi. Masih mengarah tepat ke penjaga gawang. Kita saksikan tendangan upaya yang sangat baik peluang tadi. Ditangkap, disergap oleh Thomas Rian Bayu. Ini tendangan ke gawang on target pertama dari Persiba. Setelah beberapa kali tadi mereka berusaha untuk melakukan serangan. Water break tampaknya Bung Erwin. Ya, Bung Erwin sejauh ini 0-3. Kalau Anda melihat secara keseluruhan, khususnya bagi Persiba Balikpapan, Bung, Anda lihat
permainan mereka dibandingkan 2 pertandingan sebelumnya sebenarnya ada perubahan atau ada kemunduran, Bung? Ya, kalau dari dalam segi skor tentu sebuah kemunduran ya, karena sebelum bawa water break saja mereka sudah kebobolan 3 gol. Tapi soal permainan sebetulnya mereka juga sudah cukup bisa mendominasi. Hanya saja masalahnya soal efektivitas dalam menyelesaikan peluang ini yang mereka kalah dibandingkan dengan Surabaya United. Ya, inilah gol yang dibuat oleh Rudi Widodo, hat-trick pada pertandingan malam hari ini. 3 gol langsung dilesakkan oleh striker Rudi Widodo. Iya, gol demi gol kita saksikan bagaimana dalam posisi yang baik Rudi Widodo ini, dan Surabaya United sudah unggul 3-0 hingga water break di menit ke-30 babak yang pertama ini. Bung Erwin, striker ini namanya mulai meroket ya, Bung, di jajaran pentas sepak bola Indonesia ya, Bung. Ya, sebetulnya dia sempat dipanggil oleh timnas ya beberapa tahun yang lalu, tapi Rudi sempat menderita cedera sehingga dia karirnya juga tidak terlalu cemerlang seperti rekan-rekannya. Ketika dia bisa sembuh dari cedera seperti yang diperlihatkan malam hari ini, penampilannya sangat tenang, sangat efektif pergerakannya, dan benar-benar bisa menaklukkan para pemain belakang Persiba ya dengan 3 golnya. Penjaga gawang Thomas Rian Bayu. Kalau kita melihat permainan di Surabaya United sendiri, Bung, permainan kaki ke kaki, permainan pendek ini, apakah ini pelatih Ibnu Graham mengadopsi ketika dia bermain bersama almarhum Rusdi Bahalwan, Bung? Ya, sebenarnya kan ciri dari Surabaya United ataupun Persebaya dulu ya adalah permainan bola bawah, permainan cepat yang bukan permainan keras ya, lebih stylish, lebih istilahnya lebih salon ya. Tapi memang perlu pemain-pemain dengan kualitas ataupun dengan pengertian yang sangat tinggi kalau ingin memainkan bola dengan cara stylish dan indah. Pertandingan kembali akan berlangsung. Masih kita nantikan. Inilah Rudi Widodo, 3 gol dibuat oleh striker ini. Cepat sekali dia, dan dia muncul dan berada dalam posisi yang sangat baik. Sementara ini di babak yang pertama, kalau kita melihat, Bung, strategi yang diterapkan Edward Chong sejauh ini, Anda punya koreksi barangkali, Bung Erwin? Ya, soal menguasai permainan terlebih dahulu dan mengambil inisiatif serangan sudah berjalan. Tapi sekali lagi, efektivitas dalam menyelesaikan peluang ini yang menjadi PR ya. Bahkan di pertandingan terakhir ketika menghadapi tim Ponkaltim, yang mencetak gol adalah Gary Mandagi, penjaga gawang yang ikut naik membantu serangan di menit-menit terakhir, sehingga Persiba akhirnya bisa menang dengan skor 1-0. Artinya soal produktivitas ini yang menjadi PR ya bagi Persiba Balikpapan dalam 2 pertandingan awal. Finishing touch ya. Ya. Wah, serangan coba dilakukan, cukup berbahaya, shooting. Kita lihat Rudi Widodo lagi. Rudi Widodo lagi. Sangat eksplosif pergerakannya ya. Betul. Jaga gawang sudah tendang jauh. Jatuh di jantung pertahanan Surabaya United, kuasai lagi oleh anak-anak Balikpapan. Jeffrey Kurniawan dikawal ketat. Jeffrey Kurniawan, pemain yang baru masuk menggantikan Reza Mustafa. Lemparan ke dalam. Jeffrey, masih Jeffrey mencoba melakukan crossing, mencari celah. Dicuri tadi bola. Jauh ke depan, tidak ada teman, yang ada Dirkir Konglai, pemain belakang dari Persiba Balikpapan. Dari lini tengah, Persiba kembali mengontrol jalannya permainan. Jeffrey lagi maksudnya, skema yang agak mudah terbaca sepertinya, Bung Erwin. Ya, ke kiri, ke kanan, tapi para pemain back sayap dari Surabaya United tidak mau terpancing ya oleh serangan dari sektor sayap yang dilakukan oleh Persiba. Arman sodorkan bola tadi. Kali ini coba dilakukan dan ditangkap, upaya lagi
dari Ghazali Siregar. Ini upaya berikutnya, Bung ya. Ya, percobaan kedua dan lagi-lagi on target. Tapi memang sekali lagi jaga gawang Thomas Rian Bayu positioningnya masih sangat tepat sehingga dia bisa mengantisipasi dan menangkap dengan sempurna tendangan dari Ghazali tadi. Ini benar-benar ke arah gawang, kalau lolos pasti gol. Tangkap tadi oleh Thomas. Menit ke-32 babak yang pertama. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Lepas bola ini, perebutan bola. Bukan merupakan pelanggaran. Peran Lucky Wahyu sejauh ini Anda melihat bagaimana, Bu? Dia dimainkan sebagai gelandang jangkar dan sejauh ini memang masih cukup bisa ya untuk mengalirkan bola. Buang saja karena ada salah seorang pemain Surabaya United tadi masih tergeletak. Wahyu Suboseto kelihatannya. Inilah Rudi Widodo. Penampilannya cukup percaya diri ya, Bung. Ya, cukup Ya, keras. pelanggaran yang cukup keras. Iya. Ini pelanggaran sebetulnya ya, karena bola sudah berhasil dicuri sebetulnya oleh Wahyu Suboseto dan terlambat tackling yang dilakukan oleh Dirkir tadi. Agak protes tampaknya ya, Bung. Ya, berbahaya memang Ya. tindakan yang dilakukan oleh Dirkir. Wahyu Suboseto ini adalah adik dari Fandi Eko Utomo, dua-duanya putra dari Yusuf Eko Dono, salah seorang pemain legendaris dari Surabaya, dari Persebaya dulu. Eko Dono semasa bermain akrab dipanggil Nanang ya, Bung. Ya, pemain yang seangkatan dengan almarhum Heri Irianto, lalu juga pernah bermain bersama dengan Jackson Tiago, Carlos de Melo, serta Uston Nawawi. Masih kita nantikan jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Beberapa kali agak terlambat keputusan ya, Bung. Iya, Untuk betul. meniup peluit. Masih sedikit kurang cermat, terutama dari pengamatan ketika Wahyu Suboseto dilanggar tadi. Inilah Wahyu Suboseto yang tadi di tackling oleh Dirkir. Ghazali pendek bola, masih naik ke depan, turun ke belakang, mobilitas Ghazali Siregar ini cukup mobile, menjelajah sektor-sektor pertahanan maupun sektor yang ditempati oleh pemain lawan. Surabaya United masih memainkan bola. 34 menit pertandingan berjalan di babak yang pertama dari kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Ini adalah laga yang terakhir di babak penyisian. Laga di grup C, laga kedua tentunya antara Persiba melawan Surabaya United. Serangan kembali dikuasai oleh para pemain Persiba. Luki, Wakai, berkerumun para pemain Surabaya membentuk parkir bus. Gagal. Serangan lagi coba dilakukan. Wilham. Rudi mundur ke belakang. Masih tenang-tenang saja para pemain Surabaya United. Sedikit menurunkan tempo permainan. Karena mungkin mereka sudah unggul 3-0. Coba lagi serangan. Putu Gede. Berputar dia. Tarik mundur ke belakang. Kali ini mencoba langsung ke depan. Lepas tentunya. Penguasaan bola justru berada di kubu Persiba kali ini. Ganti Persiba menekan Jeffrey Kurniawan. Kepada Karman. Pendek. Jeffrey. Masih Jeffrey. Terjatuh. Bukan pelanggaran Jeffrey. Jeffrey berharap pelanggaran tadi. Jaga gawang Thomas.
Anda lihat Bung Erwin masih kesulitan para pemain Persiba ini untuk masuk ke kotak penalti ya Bung. Ya, dalam situasi seperti ini ketika para pemain Surabaya United berkonsentrasi di lini pertahanan, banyak pemain di lini pertahanan, tentu kreativitas yang dibutuhkan untuk membongkarnya ya. Entah melalui pergerakan individu, ataukah kerjasama 1-2, atau tendangan dari jarak jauh. Semuanya masih buntu, dua kesempatan tendangan dari jarak jauh oleh Ghazali tadi bisa diantisipasi dengan tepat. Yang belum terlihat memang kerjasama 1-2 untuk membongkar pertahanan Surabaya United ya oleh para pemain Persiba ini. Otavio Dutra tendang jauh ke depan tadi kapten kesebelasan. Perebutan bola. Shooting tadi. Tangkap saja oleh penjaga gawang Gary. Ya, tendang sudah. Wakai yang dituju. Dihalau lagi. Coba dikejar masih oleh Rahel. Namun gagal lagi serangan Persiba. Masih sulit Persiba. Upaya terus-menerus mereka lakukan. Dirgir. Langsung lagi kepada Wakai. Kali ini pelanggaran Wakai dijatuhkan. Jadi target man memang Wakai ya Bung Erwin. Ya, dan dikawal ketat, sangat ketat malah oleh Otavio Dutra. Kita lihat benturan juga terjadi yang membuat Wakai harus tergeletak tadi. Karena benturan dengan Otavio Dutra, bek tengah dari Surabaya United. Tendangan bebas. Masih kita nantikan tendangan bebas bagi Persiba Balikpapan. Menit ke-38, apakah Persiba bisa memperkecil kedudukan? Sudah dilakukan dan hampir saja tadi Dirgir ikut naik ke depan dalam sebuah kesempatan yang baik sebenarnya. Kita saksikan dalam tayangan ulang bagaimana bola ini. Iya, sundulannya masih belum cermat ya Bung Erwin. Ya, ketika Thomas Rian Bayu sudah kehilangan posisinya, Dirgir masih belum bisa memanfaatkan hal tersebut ya. Padahal jarang-jarang memiliki peluang seperti itu. Dutra jauh ke depan. Serangan kali ini Surabaya United melakukan tekanan. Fandi Eko. Umpan terobosan, dibiarkan saja bola dikawal tadi keluar lapangan, tendangan gawang tentunya. Balikpapan kuasai bola. Wakai, Karman, Lucky Wahyu. Masih berputar Wakai. Arwin. Jeffrey Kurniawan. Direbut bola tadi. Masih sepenuhnya dikuasai oleh Ledi Utomo. Ini kalau dari kasat mata kelihatan para pemain Persiba lebih unggul dalam possession. Tapi sekali lagi unggul dalam hal possession belum tentu bisa memenangkan pertandingan ya. Kalau tidak diikuti dengan efektivitas, ketajaman, dan ketepatan menyelesaikan peluang. Upaya coba dilakukan. Ya, agak sedikit protes Bung Erwin. Jeffrey Kurniawan tadi. Inilah Ilham, pemain yang beroperasi di sektor sayap. Punya kecepatan dan punya ball skill yang lumayan baik. Ilham Udin Armain. 41 sudah pertandingan berjalan di babak yang pertama. Persiba kembali, bola langsung kepada Wakai yang dituju. Belum bisa Ghazali Siregar untuk melewati barisan pertahanan Surabaya United tadi. Masih upaya kembali dilakukan.
Arwin Wakai cukup berbahaya, lepas, halau lagi, jauh ke depan. Dirkir, Lady, coba lepas Dirkir dan iya, duel dia, tarik lagi mundur ke belakang. Direbut. Kita saksikan penguasaan bola yang kurang cermat tadi. Karman. Benturan dengan Sahrul Kurniawan. Menit ke-42, Bung Erwin. Anda lihat pertandingan ini, punya komentar, Bung? Ya, masih sekali lagi para pemain Surabaya United, mereka bermain dengan cukup sabar, sangat sabar malah, memperkuat lini pertahanan. Mereka tidak goyah meskipun para pemain Persiba lebih banyak menguasai permainan. Dan sekali lagi serangan-serangan balik yang dilakukan oleh para pemain Surabaya United kualitasnya masih sangat berbahaya. Kalau Dirkir ataupun Ledi Utomo lengah di lini belakang, bukan tidak mungkin gol akan kembali tercipta ya. Keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Surabaya United. Kita lihat justru para pemain Surabaya United yang memiliki peluang untuk melakukan serangan-serangan balik. Terperangkap offside Fandi Eko Utomo. Pertandingan kembali berjalan, kembali kepada Buakai dan Luki. Pendek bola, masih mencoba mencari celah para pemain Persiba. Darman, Siregar, Jeffrey, Ghazali Siregar lagi lepas, terus berusaha dihalau lagi, cukup berlapis ya pertahanan dari Surabaya United ya Bung Erwin. Ya, dikoordinir oleh Otavio Dutra dan Erwin ya yang di lini belakang. Belum berhasil upaya serangan balik dari Surabaya United. Kembali kali ini Persiba kuasai bola. Wakai bekerja sendirian dia. Lepas, shooting melambung di udara. Sebuah tendangan dari Jeffrey Kurniawan. Upaya yang dilakukan dari luar kotak penalti belum bisa berbuah gol. Menit-menit krusial Bung Erwin. Ya, harus menjaga konsentrasi karena justru jelang peluit ditiup oleh wasit ini biasanya konsentrasi agak menurun dari para pemain yang berlaga. Dirkir finishing touch pemain Persiba ini tampaknya masih harus diasah lagi barangkali ya. Ya. Jeffrey, Ghazali Siregar, Ghazali lepas, dihalau, sudah lepas out of possession penjaga gawang Thomas tadi. Namun bola masih mampu dihalau lagi oleh barisan belakang Surabaya United. Bola tusukan yang cukup baik tadi dilakukan oleh Ghazali Siregar. Upaya yang baik ya Bung Erwin tadi dilakukan. Ya, saya rasa itu peluang terbaik ya dari sebuah kerjasama 1-2, diakhiri tusukan dengan Ghazali dan crossing. Tapi sekali lagi tidak ada pemain yang menyambut crossing yang sudah sangat matang tadi. Tangan penjuru sudah dilakukan, ditepis saja tadi luar lapangan oleh penjaga gawang Thomas. Tangan penjuru berikutnya kali ini dari sektor kanan, Mister Gawang Surabaya United. Masih bersemangat para pemain Persiba ini untuk membuat gol. Kita nantikan tendangan penjuru ini di menit-menit akhir. Sudah dilakukan, ditinju saja oleh Thomas. Datang lagi tekanan, langsung ke kotak penalti, cukup berbahaya, lepas bola ini. Masih dihalau lagi oleh Dutra. Iya, kapten kesebelasan
Octavio Dutra. Oh, benturan ya Bung, penjaga gawang ya, Iya, dengan Dirkir. dengan Dirkir. Benturan terjadi. Kalau kita melihat Bung, serangan-serangan dari Persiba ini dengan banyak bola kepada Boakai. Boakai sering juga menjadi pemain tembok ya Bung. Ya, harusnya dengan format ataupun dengan strategi seperti itu, pemain-pemain yang ada di sekitar Boakai ini yang harus lebih aktif membuka ruang ya, memanfaatkan ruang yang ruang yang dibikin oleh Boakai menjadi tembok, dan pemain-pemain dari lini kedua yang harusnya muncul, Ghazali dan pemain-pemain lainnya yang harusnya muncul. Belum ada penyerang lubang, Anda lihat Bung Erwin. Ya, Sebuah serangan lagi coba dilakukan Persiba, terus menekan Persiba Balikpapan. Beberapa saat menjelang turun minum, masih kita nantikan, dihalau lagi bola, mudah saja, tidak ada pergerakan ya Bung dari para pemain atau striker dari Persiba ini, sehingga bola mudah saja dipotong ya. ya, intercept yang dilakukan oleh para pemain Surabaya United makin mudah ketika tidak ada pergerakan tanpa bola, sehingga pemain yang dijaga juga tidak terlalu merepotkan ya. Jangan penjuru lagi. Dibiarkan saja kali ini, dan wasit Johannes Johnny Well meniup peluit pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan 3-0. Surabaya United unggul atas Persiba Balikpapan. Dan baiklah, sebelum kita lanjutkan, kita ikuti dulu pesan berikut ini.